Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang berpikir komputasional. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja jaringan terhadap pengiriman data. Pernahkah kalian merasa kesal saat sedang mengirim pesan atau menonton video, tetapi jaringan internet terasa sangat lambat? Kenapa ya jaringan itu bisa jadi sangat cepat kadang-kadang, tapi di waktu lain sangat lambat? Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengevaluasi kinerja jaringan dan bagaimana kinerja tersebut bisa mempengaruhi pengiriman data. Apa yang kalian pikirkan ketika sebuah video streaming tiba-tiba berhenti dan buffer? Mengapa kita bisa mengakses informasi dengan cepat di internet, tetapi terkadang saat kita mengunduh file besar terasa sangat lama? Apa yang mempengaruhi kecepatan internet atau jaringan yang kita gunakan? Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat 1. Memahami konsep dasar kinerja jaringan. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan. 3. Mengetahui cara mengevaluasi kinerja jaringan. 4. Mengetahui bagaimana kinerja jaringan mempengaruhi pengiriman data baik secara positif maupun negatif. Apa itu kinerja jaringan? Kinerja jaringan merujuk pada kemampuan suatu jaringan untuk mentransfer data dengan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi yang optimal. Kinerja ini dapat diukur berdasarkan beberapa faktor seperti kecepatan transfer data, latensi, keandalan, dan ketersediaan jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan diantaranya bandwidth. Ini adalah kapasitas maksimal jaringan untuk mentransfer data dalam suatu waktu tertentu. Semakin besar bandwidth, semakin cepat data dapat dikirim atau diterima. Bandwidth yang lebih rendah seringkali menyebabkan keterlambatan atau buffering. Latensi atau delay. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Latensi yang tinggi akan membuat pengiriman data terasa lambat. Latensi ini bisa dipengaruhi oleh jarak antara pengirim dan penerima data serta banyaknya perangkat yang dilalui oleh data. Packet loss atau kehilangan paket. Ini terjadi ketika sebagian data yang dikirim tidak sampai ke penerima tujuan. Kehilangan paket dapat menyebabkan pengiriman data terputus atau tidak lengkap sehingga mengurangi kualitas layanan seperti video call atau gaming online. Jitter. Jitter adalah variasi dalam latensi. Jika jaringan mengalami jitter yang tinggi, pengiriman data menjadi tidak stabil yang seringkali terlihat pada gangguan suara atau gambar saat menggunakan aplikasi seperti video conference. Kepadatan jaringan. Jika terlalu banyak perangkat yang terhubung dalam satu jaringan, maka kinerja jaringan bisa menurun karena banyaknya lalu lintas data yang bersaing untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Bagaimana evaluasi kinerja jaringan? Evaluasi kinerja jaringan bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut. Tes kecepatan atau speed test. Mengukur kecepatan unduhan dan unggahan data untuk mengetahui seberapa cepat jaringan Anda mentransfer data. Ping test. Tes ini digunakan untuk mengukur latensi jaringan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data ke tujuan dan kembali lagi ke pengirim. Hasil ping yang rendah menunjukkan latensi yang baik. Trace route. Alat ini digunakan untuk melacak jalur yang dilalui data untuk mencapai tujuan, membantu mengidentifikasi di mana terjadinya keterlambatan dalam pengiriman data. Quality of Service atau QoS.
Ini adalah pengaturan yang digunakan untuk mengelola prioritas trafik di jaringan, memastikan aplikasi yang lebih penting mendapatkan akses lebih cepat ke jaringan. Pengaruh kinerja jaringan terhadap pengiriman data. Kinerja jaringan yang baik akan memungkinkan pengiriman data berjalan lancar dengan kecepatan yang cepat dan tanpa gangguan. Ini sangat penting terutama pada aktivitas yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming video dan audio. Kinerja jaringan yang baik menghindari buffering yang memungkinkan kita menikmati video atau musik tanpa gangguan. Telekonferensi, video call yang stabil dan tanpa gangguan sangat bergantung pada latensi rendah dan kualitas jaringan yang baik. Pengunduhan file besar. Dengan bandwidth tinggi, file besar dapat diunduh dengan cepat tanpa menunggu terlalu lama. Namun, jika kinerja jaringan buruk, pengiriman data bisa terlambat, menyebabkan keterlambatan, gangguan, atau kehilangan data. Misalnya, dalam permainan daring atau online, latensi yang tinggi bisa menyebabkan lag yang membuat permainan tidak menyenangkan. Cara meningkatkan kinerja jaringan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kinerja jaringan, antara lain menggunakan router yang lebih baik dan memperbarui perangkat keras jaringan, menjaga jarak yang dekat antara perangkat dengan sumber sinyal Wi-Fi, menggunakan jaringan kabel jika memungkinkan untuk menghindari interferensi sinyal nirkabel, membatasi jumlah perangkat yang terhubung di jaringan yang sama pada waktu yang bersamaan. Penutup. Jadi, kinerja jaringan sangat penting untuk pengiriman data yang cepat dan efisien. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan, kita bisa lebih memahami mengapa terkadang internet terasa lambat atau tidak stabil. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa lebih paham tentang bagaimana cara mengevaluasi dan memperbaiki kinerja jaringan agar dapat mengirimkan data dengan lebih lancar dan cepat. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.